Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Abdullah Marjani STMT. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4, saya sendiri Septemian Yung dengan NPM 251010 129. Saya Rivaldo Alfredo dengan NPM 2510 148. Saya Gloriska Syafila dengan NPM 2510 182. Saya Rimadan Kurniawan dengan NPM 2510 145. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari tugas akhir semester 1. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Universitas Riau Kepulauan. Universitas Riau Kepulauan adalah perguruan tinggi swasta di Batam yang berkomitmen mencetak lulusan unggul dan berdaya saing di kawasan kepulauan. Dengan visi menjadi universitas pilihan di kepulauan, universitas menawarkan berbagai program studi yang relevan dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah. Berikut teknik industri Unrika adalah program studi yang mempelajari optimalisasi sistem terpadu, manusia, mesin, material, informasi, dan energi dalam industri dan jasa untuk mencapai efisiensi dan produktivitas tertinggi. Kombinasi ilmu teknik, manajemen, dan sistem. Pertama, apa yang kami pelajari dari semester ini? Tugas pertama adalah konsep teknologi atau pengenalan. Pelajaran yang kami petik adalah teknologi bukan hanya alat, tetapi hasil pemikiran manusia untuk menyelesaikan masalah. Perkembangan teknologi selalu dipengaruhi oleh kebutuhan manusia dan lingkungan. Sebagai insinyur industri, pentingnya memahami teknologi dan sisi fungsi, manfaat, dan dampak. Tugas kedua, perkembangan teknologi dalam peradaban manusia. Pelajaran yang kami petik adalah peradaban manusia berkembang seiring kemajuan teknologi. Setiap era teknologi membawa perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Adaptasi terhadap perubahan teknologi adalah kunci keberlangsungan individu dan organisasi. Oke, berikutnya tugas ketiga, thinking system. Pelajaran yang kami petik adalah suatu masalah harus dilihat sebagai bagian dari sistem, bukan secara terpisah. Keputusan yang baik mempertimbangkan hubungan sebab dan akibat. Pendekatan sistem sangat penting dalam dunia industri untuk efisiensi dan efektivitas. Berikutnya tugas keempat, connect company. Pelajaran yang dipetik adalah konektivitas antara individu, sistem, dan teknologi meningkatkan daya saing perusahaan. Kolaborasi dan berbagi informasi menjadi kunci keberhasilan bisnis modern. Dan perubahan dari produk ke jasa. Contoh bisnisnya seperti bisnis perfilman menunjukkan pentingnya inovasi model bisnis. Berikutnya, tugas kelima, teknologi dan revolusi industri. Pelajaran yang kami petik adalah revolusi industri menunjukkan lompatan besar dalam cara manusia bekerja dan berproduksi. Otomatisasi dan digitalisasi meningkatkan produktivitas, tapi menuntut peningkatan kompetensi SDM. Insinyur industri harusnya menghadapi perubahan teknologi industri 4.0 dan seterusnya. Tugas keenam, quality function deployment atau disebut QFD. Pelajaran yang kami petik adalah kepuasan pelanggan harus menjadi dasar dalam perancangan produk atau jasa.
QFD membantu menerjemahkan kebutuhan konsumen menjadi spesifikasi teknis dan keputusan berbasis data atau lebih akurat dibandingkan asumsi. Selanjutnya tugas 7 yang bertemakan Blue Ocean Strategi. Pelajaran yang dapat dipetik yaitu yang pertama, persaingan tidak selalu harus di pasar yang padat atau regulasi. Yang kedua, inovasi nilai dapat menciptakan pasar baru yang minim kompetitor. Yang ketiga, kreativitas dan diferensiasi menjadi faktor utama keberhasilan bisnis. Selanjutnya tugas 8 yaitu Blue Ocean Strategy and Critique Circuit du Soleil. Pelajaran yang dapat dipetik yaitu yang pertama, contoh nyata bahwa inovasi dapat menggabungkan seni, hiburan, dan bisnis. Yang kedua, menghilangkan faktor yang tidak bernilai dan menambahkan nilai baru menciptakan keunikan. Yang ketiga, kritik membantu melatih pola pikir, analitis, dan objektif terhadap sebuah inovasi. Lalu tugas 9 yaitu proyek Blue Ocean Strategi yang mengambil tema platform angkringan. Pelajaran yang dapat dipetik yang pertama, konsep sederhana bisa menjadi inovatif jika dikemas dengan strategi yang tepat. Yang kedua, pemahaman pasar lokal sangat penting dalam pengembangan usaha. Yang ketiga, strategi bisnis dapat diterapkan pada UMKM, tidak hanya di perusahaan besar. Lalu tugas 10 yang bertemakan teknologi 4 kekinian. Pelajaran yang dapat dipetik yang pertama, teknologi harus sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan masyarakat. Yang kedua, teknologi sederhana namun efektif seringkali lebih bermanfaat. Yang ketiga, efisiensi, biaya, dan keberlanjutan menjadi pertimbangan utama. Lalu tugas 11 yang bertemakan social impact, dinamit, windmill, dan vaksin. Pelajaran yang dapat dipetik yaitu setiap teknologi memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Yang kedua, etika dan tanggung jawab. Etika dan tanggung jawab sosial sangat penting dalam pengembangan teknologi. Yang ketiga, teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, bukan merugikan. Kesimpulan umum yang kita dapatkan yaitu seluruh tugas mengajarkan bahwa teknologi, bisnis, dan masyarakat saling terhubung. Yang kedua, insinyur industri harus berpikir sistematis, inovatif, dan beretika. Yang ketiga, keberhasilan teknologi tidak hanya diukur dari kehakiman, tetapi dari manfaat dan dampaknya bagi manusia. Teknologi dalam teknik industri. Sebagai mahasiswa teknik industri, teknologi dipahami bukan hanya sebagai mesin atau perangkat canggih, tetapi sebagai sistem terintegrasi yang melibatkan manusia, mesin, material, informasi, dan metode kerja. Dalam praktiknya, seorang insinyur industri berperan untuk merancang, mengatur, dan memperbaiki sistem tersebut agar dapat berjalan secara efisien, efektif, aman, dan berkelanjutan. Teknologi menjadi alat bantu untuk mencapai tujuan tersebut, misalnya melalui penggunaan software, perencanaan produksi, sistem informasi manajemen, hingga otomatisasi proses. Namun teknologi tidak berdiri sendiri karena keberhasilannya sangat bergantung pada peran manusia sebagai pengambil keputusan dan pengendali sistem. Lalu perkembangan teknologi di dunia kerja. Perkembangan teknologi di dunia industri saat ini sangat pesat, ditandai dengan penerapan otomasi, kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, robotika, dan sistem berbasis data. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan manusia, serta melakukan pemantauan proses secara real-time. Bagi mahasiswa teknik industri, hal ini menunjukkan bahwa dunia kerja menuntut lulusan yang tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu mengadaptasikan teknologi dengan kondisi nyata di lapangan.
termasuk mempertimbangkan aspek biaya, keselamatan kerja, dan kesiapan sumber daya manusia. Tantangan mahasiswa teknik industri. Salah satu tantangan utama mahasiswa teknik industri adalah kecepatan perubahan teknologi. Mahasiswa dituntut untuk terus belajar, terbuka terhadap perkembangan baru, serta mampu memahami dan mengubah data. Selain itu, mahasiswa perlu memiliki kemampuan berpikir sistem dan analitis agar dapat melihat permasalahan industri secara menyeluruh, tidak parsial. Tantangan lainnya adalah membangun kemampuan untuk memahami konsep dasar teknologi, bukan sekedar mengikuti tren. Dengan pemahaman konsep yang kuat, mahasiswa akan lebih siap menghadapi perubahan teknologi apapun di masa depan. Berikut adalah dampak negatif teknologi. Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, penggunanya juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang perlu diperhatikan oleh calon insinyur industri. Ketergantungan pada sistem digital dapat menyebabkan gangguan besar apabila sistem mengalami kegagalan. Selain itu, otomatisasi dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja tertentu sehingga berpotensi menimbulkan masalah sosial. Pengelolaan data yang tidak beretika juga dapat melanggar privasi. Sementara meningkatnya limbah elektronik dapat berdampak buruk pada lingkungan. Oleh karena itu, mahasiswa teknik industri perlu memiliki kesadaran etika dan tanggung jawab sosial dalam merancang dan menerapkan teknologi. Selanjutnya ada elemen set sebagai calon insinyur industri. Sebagai calon insinyur industri, mahasiswa perlu membangun mindset yang tepat, yaitu memahami konsep sebelum menggunakan teknologi, berpikir kritis terhadap dampaknya, serta mau terus belajar dan bereksperimen. Selain itu, kemampuan untuk mengkomunikasikan teknologi dengan bahasa yang sederhana sangat penting agar dapat diterima oleh semua pihak di dalam organisasi. Fokus utama seorang insinyur industri adalah perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, sehingga teknologi digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas proses, bukan sekedar mengikuti perkembangan zaman. Teknologi akan terus berkembang seiring waktu, namun manusia tetap menjadi pengendali utama di dalamnya. Sebagai mahasiswa dan calon insinyur teknik industri, kita dituntut untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga merancang sistem yang mampu memastikan teknologi memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan secara berkelanjutan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.